Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-27 sampai 33. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Maka Maryam mendatangi kaumnya dengan menggendong Nabi Isa alaihissalam. Qalu ya Maryam. Kaum berkata, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh engkau telah datang dengan membawa perkara kejelekan yang sangat besar. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka abuki imra'asau, bapakmu bukan laki-laki yang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu juga bukan wanita pelacur. Fa asyarat ilaihi, maka Maryam pun memberi isyarat untuk bertanya kepada bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaumnya berkata, bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan? Qala inni Abdullah. Maka saat itu bayi yang bernama Nabi Isa itu berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah memberiku Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan aku untuk selalu sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya, dan salam sejahtera atau kesejahteraan selalu aku dapatkan yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu,
dan pada hari aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku kembali dibangkitkan sebagai makhluk hidup. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, ay falamma ta'allat Maryam min nifasiha atat bi Isa qaumaha tahmiluhu wa dzalika li ilmiha bi bara'ati nafsiha wa taharatiha fa atat ghaira mubaliyatin wala muqtarisatin faqalu laqad ji'ti syai'an fariya ay adiman wahiman wa aradu bidzalika al-bigha'a hasyaha min dzalik. Artinya, ketika Maryam sudah selesai nifasnya, maka Maryam menggendong Nabi Isa dan mendatangi kaumnya. Hal itu dilakukan karena Maryam telah yakin dirinya bersih dari tuduhan yang jelek. Maka Maryam datang menemui kaumnya dalam keadaan tidak peduli komentar apapun dari mereka. Maka kaumnya pun berkata, sungguh engkau telah datang dengan membawa perkara dosa yang sangat besar, yakni perkara kejelekan yang sangat besar. Mereka memaukan dengan tuduhan itu Maryam sebagai pelacur atau penzina. Sekali-kali Maryam tidak seperti itu. Ya ukhta Harun, ad-dhahir annahu akhun laha hakikiyun fanasabuha ilaih wa kanu yusammuna bi asma'il anbiya wa laysa huwa Harun ibnu Imran akha Musa di anna bainahuma qurunan katsiratan. Kaumnya berkata, wahai saudara perempuan Harun, menurut zahir ayat ini, bahwa Harun ini adalah benar-benar saudara laki-laki Maryam. Oleh sebab itulah kaumnya menisbahkan Maryam kepada Harun. Mereka biasa memberi nama dengan nama-nama nabi, walaupun bukan nabi. Tapi Harun yang dimaksud dalam ayat ini bukan Harun ibnu Imran, saudara Nabi Musa. Karena jarak antara keduanya ialah berabad-abad lamanya. Makana abuki mer'asau wa makanat ummuki baghiyah. Ay lam yakun abawaka illa solihaini salimaini minasyarri wa khususan hadha syarr alladhi yusiruna ilaihi wa qasduhum fakaifa kunti ala ghairi wasfihima wa ataiti bima lam ya'tiya bihi wa dzalika anna dzurriyyata fil ghalib ba'duha min ba'd fis salahi wa dhiddihi fata'ajjabu bihasabi ma qama fi qulubihim kaifa waqa'a minha
Kaumnya berkata, wahai Maryam, bapakmu itu bukan laki-laki yang jelek. Ibumu juga bukan wanita pelacur. Artinya, kedua orang tuamu itu soleh. Tidak pernah berbuat jahat. Apalagi kejelekan seperti ini. Mereka mengisyaratkan hal itu kepadanya. Tujuan mereka adalah, mengapa engkau, wahai Maryam, tidak memiliki sifat-sifat seperti kedua orang tuamu? Malah engkau melakukan tindakan jelek yang tidak pernah dilakukan oleh kedua orang tuamu. Hal itu disebabkan karena keturunan pada umumnya satu sama lain itu sama-sama solihnya atau sebaliknya sama-sama jeleknya, turun-temurun, ya. Oleh sebab itulah kaumnya heran menurut prasangka hati mereka. Bagaimana mungkin perbuatan ini terjadi pada Maryam? Maka Maryam pun mengisyaratkan agar mereka bertanya kepada Nabi Isa. Fa'asyarat lahum ilaih ay kallimuhu. Wa inam asyarat lidalik li'annaha umirat inda mukhatabatin nasilaha antakula inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Silakan kalian bicara dengan anakku ini. Nah, itu bahasa isyaratnya seperti itu. Maryam hanya memberi isyarat karena memang dia diperintah ketika ada orang yang mengajaknya bicara agar mengatakan, sungguh aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk diam. Sejak hari ini aku tidak akan bicara dengan siapapun. Falamma asyarat ilaihim bitaklimihi ta'ajjabu min dhalika wa qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya li anna dhalika lam tajri bihi 'adatun wala hasala min ahadin fi dhalika sin. Ketika Maryam memberi isyarat kepada kaumnya untuk bicara langsung kepada bayinya, kaumnya langsung terheran-heran. Mereka pun berkata, bagaimana mungkin kita bisa bicara dengan anak kecil yang masih ada dalam gendongan? Hal itu dikarenakan tidak menjadi kebiasaan dan tidak pernah terjadi pada seorang pun di usia bayi seperti itu. Fahina idin qala Isa alaihissalam wa huwa fil mahdi sabiyun inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Fakhatabahum biwasfihi bil ubudiyyah wa annahu laisa fihi sifatun yastahiqu biha ayyakuna ilahan au ibnan lil ilahi. Ta'ala Allahu an qawlin nasara al mukhalifina li Isa fi qawlihi inni Abdullah wa mudja'un muwafaqatuh. Maka ketika Nabi Isa yang masih kecil dalam gendongan itu bicara, sungguh aku adalah hamba Allah. Allah memberiku Alkitab. Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nabi Isa
menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah hamba. Tidak ada sifat-sifat pada diri beliau yang layak untuk dijadikan sebagai sesembahan atau sebagai anak bagi sesembahan. Anak Tuhan. Ya. Maha tinggi Allah dari ucapan orang-orang Nasara yang ternyata mereka ini menyelisihi ucapan Nabi Isa yang mengatakan, sungguh aku adalah hamba Allah. Nah, maka mereka dituntut untuk sesuai dengan ucapan Nabi Isa. Adaniyal kitabah ay qadha ayutiyanil kutub wa ja'alani nabiyya fa akhbarahum bi annahu abdun lillah wa anna Allah 'allamahul kitaba wa ja'alahu min jumlati anbiya'ihi fa hadha min kamalihi li nafsihi. Allah memberiku Alkitab. Yani Allah telah memutuskan untuk memberi aku Alkitab dan menjadikan aku sebagai Nabi. Nabi Isa memberitahukan kepada kaumnya bahwa beliau hanyalah hamba Allah. Dan Allah telah mengajarinya Alkitab. Dan Allah telah menjadikan beliau sebagai salah satu dari nabinya. Dan ini merupakan kesempurnaan diri Nabi Isa. Thumma dzakara takmilahu li ghairi. Faqala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ay fi ayyi makanin wa ayyi zamanin. Fal barakah ja'alahu Allah fiyya min ta'limil khair wa da'wati ilaihi wan nahyi 'anil syarri wa da'wati ila Allah fi aqwalihi wa af'alihi. Fa kullu man jalasahu aw ijtama'a bihi nalathu barakatuhu wa sa'ida bi musahibuhu. Maka Nabi Isa kemudian menyebutkan kesempurnaannya untuk orang lain. Nabi Isa berkata, Allah telah menjadikan aku selalu diberkati di mana saja aku berada, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Barokah itu selalu Allah jadikan ada padaku. Mulai dari mengajarkan kebaikan, mendakwakan kebaikan, mencegah kejelekan, berdakwah kepada Allah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Maka setiap orang yang bermajlis dengan Nabi Isa atau berkumpul dengan Nabi Isa pasti akan dapat barokahnya. Dan orang yang menemani Nabi Isa akan menjadi orang yang bahagia. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ay awsani bil qiyami bi huquqihi allati min a'dhamiha as-salatu wa huquqi ibadihi allati ajalluha az-zakatu muddata hayati. Ay fa ana mumtasilun biwasiyati rabbi amilun alaiha munfidun laha wa wassani aydan an aburra walidati fa uhsina ilaiha ghayatal ihsan wa aqumu bima yanbaghi laha li syarafiha wa fadliha wa liqauniha walidatan laha haqqal wiladah wa tawabiha. Allah memerintahkan aku untuk sholat dan zakat selama aku masih hidup. Artinya aku diperintah oleh Allah untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling besar adalah sholat, dan memenuhi hak-hak hambanya yang paling mulia adalah zakat sepanjang hidupku. Artinya aku akan melaksanakan perintah Rabbku.
Aku akan mengamalkannya. Aku akan memenuhinya. Allah juga memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku dengan yang sangat baik dan yang terbaik untuknya. Aku akan melaksanakan apa yang paling layak untuk ibuku karena kemuliaan dan keutamaan ibuku. Di samping itu, beliau adalah ibuku yang telah melahirkan aku dan hal-hal yang terkait dengan kelahiranku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Ay mutakabbiran ala Allah, mutarafian ala ibadih, syaqiyan fid dunyaya au ukhraya. Walam yaj'alni kadzalik, bal ja'alani muti'an lahu, khadi'an, khasi'an, mutadallilan, mutawadi'an li ibadillah, sa'idan fid dunya wal akhirah. Ana wa man ittaba'ani. Falamma tamma lahul kamalu wa mahamidul khisari qala wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ay min fadli rabbi wa karamihi khasalat li as-salamah yawma wiladati wa yawma mauti wa yawma ba'si minasyarri wasyaitani wal uqubati wa dzalika yaqtadi salamatahu minal ahwali wa daril fujjari wa annahu min ahli daris salami fahadihi mu'jizatun azimatun wa burhanun bahirun ala annahu rasulullahi wa abdullahi haqqan. Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong di hadapan Allah, angkuh di hadapan hamba Allah. Juga bukan orang yang sengsara dunia akhirat. Allah tidak menjadikan aku seperti itu. Tetapi Allah menjadikan aku orang yang taat kepadanya, tunduk kepadanya, khusyuk kepadanya, merendahkan diri kepadanya, tawaduk kepada hamba-hamba Allah, menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Aku dan orang yang mengikutiku. Maka ketika telah sempurna sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang terpuji pada diri beliau, Nabi Isa kemudian berkata, dan sejahtera selalu bersamaku di hari aku dilahirkan, di hari aku mati, dan di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Artinya semata-mata karunia dan kemuliaan dari Rabbku, aku mendapatkan kesejahteraan di hari kelahiranku, di hari kematianku, di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Diselamatkan dari kejahatan, diselamatkan dari gangguan setan, diselamatkan dari hukuman akhirat. Hal itu mengandung konsekuensi Nabi Isa selamat dari hal-hal yang dahsyat dari kiamat dan selamat dari neraka, negeri para penjahat yang berdosa, dan menunjukkan bahwa Nabi Isa dipastikan menjadi penghuni Darussalam, surga yang penuh dengan kesejahteraan. Dan ini adalah mukjizat yang besar dan bukti yang sangat mengagumkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan benar-benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Jadi setelah Maryam melahirkan Nabi Isa seorang diri tanpa bantuan dokter atau bidan, dalam keadaan tidak ada
makanan dan minuman. Tidak ada alat-alat medis. Maka itulah kekuasaan Allah Ta'ala ditunjukkan kepada kita semua. Allah memberi Maryam kekuatan lahir batin. Memberi fasilitas makanan kurma yang langsung bisa jatuh ke dekatnya. Minuman dari air sungai yang ada di bawah pohon kurma itu. Dan bahkan Nabi Isa lahir dengan selamat. Tidak ada penyakit, tidak ada kelainan, dan lain-lain. Selamat ibunya, selamat anaknya. Maka ketika itu Maryam setelah selesai nifasnya, Maryam memutuskan untuk pulang. Ketika itu Maryam sudah bernazar untuk tidak bicara dengan siapapun dan mengarahkan mereka yang bertanya untuk bertanya sendiri langsung ke bayinya yang dalam gendongannya itu. Maka Maryam bertemu dengan kaumnya. Nah, kaumnya pun langsung kaget. Loh, datang-datang sudah gendong anak. Kapan nikahnya? Ya kan? Bapak ibumu itu orang baik-baik, orang terhormat. Kamu kok seperti ini, Maryam? Gitu ya. Bahasanya seperti itu. Maryam pun memberi isyarat dengan tangannya untuk bicara sendiri langsung dengan anaknya yang masih bayi tadi. Kaget juga. Tanya, kok malah disuruh tanya sama anaknya yang masih bayi. Yang saat itu belum waktunya bicara. Gak ada di dunia ini yang bisa bicara di usia bayi yang masih merah, yang masih digendong. Maka di saat itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Nabi Isa yang masih bayi, yang masih merah itu bayinya, kemudian bicara dengan lancar bahwa beliau ialah hamba Allah, diberi Alkitab, diangkat sebagai nabi, diberkati di mana saja berada, diperintah untuk sholat dan zakat, diperintah untuk berbakti kepada ibunya. Maka saat itulah kaumnya Maryam bukan heran lagi, tapi takjub. Ya, takjub. Mereka pun tidak lagi menuduh Maryam sebagai apa ini? Wanita pelacur, tapi benar-benar wanita suci. Dan anaknya ialah anak suci. Ya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan Maryam dari pencemaran nama baiknya dan menunjukkan kekuasaan Allah dengan lahirnya Nabi Isa tanpa bapak dan kemampuan Nabi Isa bicara di saat masih bayi merah dalam gendongan. Nah, barakallahu fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala syai'an fariya. Qala al-Mawardi fi tafsirihi. Qala al-Mawardi fi tafsirihi. Fihi khamsatu ta'wilatin. Fihi khamsatu ta'wilat. Mengenai firman Allah Ta'ala, syai'an sariyah. Berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya, makna syai'an fariyah itu ada 5 penafsiran.
Ahaduha annahu al-qabih minal iftira'. Annahu al-qabihu minal iftira'i. Qalahu al-kalbi. Pendapat yang pertama, syai'an fariyah itu artinya adalah perkara yang sangat jelek. Diambil dari lafaz istira'. Nah, ya artinya adalah kedustaan atau kejelekan. Ini pendapat al-kalbi. Asani annahu al-amalu al-ajibu. Annahu al-amalu al-ajibu. Pakai aib. Ya. Qalahu al-akhfas. Syai'an fariyah. Menurut pendapat yang kedua, artinya adalah perbuatan yang sangat mengherankan. Sangat aneh. Ya. Pendapat al-akhfas. Aneh. Karena kok bisa punya anak tanpa berhubungan dengan laki-laki. Nah, maka disebut al-amalu al-ajib. Syai'an fariyah. Al-thalis al-azimu minal amri. Al-azimu minal amri. Qalahu Mujahid wa Qatadah wa Suddi. Pendapat yang ketiga, syai'an fariyah itu ialah perkara yang sangat besar. Ini pendapat Mujahid, Qatadah dan As-Suddi. Nah, ini urusannya besar ya. Perkaranya besar, menghebohkan ya. Baik. Ar-rabi' annahu al-mutasanna' annahu al-mutasanna'u ma'hudun minal firyati wa huwa al-kadhib. Qalahu al-Yazidi annahu al-mutasanna'u ma'hudun minal firyati wa huwa al-kadhib. Qalahu al-Yazidi. Makna syai'an fariyah menurut pendapat yang keempat ialah perkara yang dibuat-buat. Ya. Dibuat-buat, enggak nyatain ya, enggak normal, enggak wajar dibuat-buat ya. Diambil dari lafaz firyah yang artinya ialah kedustaan. Ini pendapat al-Yazidi. Al-khamis annahu al-batil. Annahu al-batil. Yang kelima, syai'an fariyah artinya ialah kebatilan. Jadi perkara yang batil, yang salah. Nah, lima-limanya saling melengkapi. Barakofikum, semuanya bisa diterapkan untuk memaknai syai'an fariyah. Karena semua ini adalah tuduhan yang masih belum berdasarkan fakta. Ya, syai'an fariyah. Perkara yang jelek, perkara yang mengherankan, perkara besar yang menghebohkan, perkara yang dibuat-buat, dan perkara yang batil. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qauluhu ta'ala, ya ukhta Harun. Qala
As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih Ad-Dhahir annahu akhun laha haqiqiyun fanasabuha ilaihi wa kanu yusammuna bi asma'il anbiya'i wa laysa huwa Harun ibnu Imran akhu Musa di anna bainahuma qurunan katsiratan. Mengenai firman Allah Ta'ala, ya ukhta Harun, wahai Maryam, saudara perempuan Harun. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, menurut dohir ayat ini, bahwa Harun ini adalah saudara laki-lakinya Maryam yang sebenarnya. Mereka menisbahkan Maryam kepada Harun. Mereka memang biasa memberi nama orang dengan nama-nama para nabi. Tapi Harun dalam ayat ini bukan Harun ibnu Imran, saudara laki-laki Nabi Musa. Karena jarak antara keduanya berabad-abad lamanya. Nah, wahada qawlu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ka'ab wal Mughirah Ibnu Syu'bah. Nah, jadi Harun dalam ayat ini adalah saudara laki-lakinya Maryam. Tapi bukan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, ya. Karena jarak antara keduanya cukup jauh, berabad-abad lamanya, ya. Tapi Harun yang dimaksud ialah seorang laki-laki yang solih dari kalangan Bani Israel. Karena kebiasaan dari mereka memberi nama anaknya dengan nama-nama para nabi. Nah, baik, oleh sebab itulah termasuk nama-nama yang baik ialah nama-nama para nabi, ya. Harun, Musa, Isa, Yahya, Yusuf, dan lain-lain. Nah, al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ketiga. Anna min mu'jizati Isa alaihi salam anna min mu'jizati Isa alaihi salam al-wiladatu bi ghairi abin. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam ialah lahir tanpa bapak. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah anna min mu'jizatil Isa anna min mu'jizati Isa alaihissalam aydan anna min mu'jizati Isa alaihissalam aydan al-kalamu al-kalama, ya, anna min mu'jizati Isa alaihissalam al-kalama, berarti al-wiladata, ya, al-kalama fil mahdi sobiyan. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam juga beliau mampu bicara ketika masih bayi yang merah dalam gendongan. Apakah setelah itu terus bicara ataukah kembali normal seperti layaknya bayi-bayi yang lain dan baru bisa bicara
di saat waktu-waktu usia anak mulai bicara. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Tsumman qata'a kalamuhu hatta balagha mablaghal ghilmani." Tsumma qata'a kalamuhu hatta balagha mablaghal ghilmani. Zakarahu al-Mawardi fi tafsiri. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi Isa berhenti bicara sampai tiba usia kanak-kanak baru bicara lagi, ya. Nah, jadi tadi itu cuma menunjukkan mukjizat beliau untuk membersihkan nama baik ibunya, untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah kehendak semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bicara, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, sampai wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Habis itu diam, enggak ngomong lagi sampai usia kanak-kanak, usia anak-anak mulai bisa bicara. Nah, ini penjelasan Ibnu Abbas disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya. Baik, al-faidatu al-khamisah. Hadil ayatu hadhil ayatu mu'jizatun azimatun wa burhanun bahirun ala anna Isa Rasulullah wa Abdullah haqqan. Wa hadhil ayatu mu'jizatun 'azimatun wa burhanun bahiratun ala anna Isa Rasulullah wa Abdullah haqqan, khilafan lin-nasara. Ayat-ayat ini adalah mukjizat yang sangat agung dan bukti yang sangat hebat bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah dan hamba Allah yang sebenarnya. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasoro. Nah, mereka meyakini Nabi Isa ini adalah Tuhan. Ada yang meyakini Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, yang benar Nabi Isa adalah utusan Allah dan hamba Allah. Nah, baik. Ada yang mengatakan, bukankah Maryam itu anaknya Imran dan istrinya, anak pertama dari Imran, yang mana istrinya yakni Hannah adalah anak yang mandul. Terus kenapa? Ini semuanya adalah sejarah, ya. Apa yang saya sampaikan tadi adalah penjelasan dari para pakar tafsir tentang masalah Harun, ya. Harun berarti Harun itu adalah bapaknya Maryam, bukan, ya. Baik. Nah, kalau bilang mandul, kenapa kok sampai punya anak Maryam? Bukan, ya. Harusnya nggak punya Maryam juga, ya.
Nah, seandainya Maryam itu adalah seperti yang disampaikan di sini, anaknya Imran, yang mana Imran itu ialah punya istri namanya Hannah, dan Hannah itu mandul. Nah, kok bisa punya Maryam? Ya kan? Jadi seperti itu, biasa. Sejarah. Soalnya waktunya sangat jauh dari yang jelas. Maryam itu menurut dohir ayat ini, dengan dalil ya, adalah saudara dari Harun. Harun ini bukan Nabi Harun, tapi Rajulun Salih. Kana fi Bani Israel. Baik. Berarti saudaranya, ya. Baik. Barakallahu. Selanjutnya, al-faidatu as-sadisah. Fi hadhil ayat zikru ba'di sifati Isa alaihi salam. Fi hadhil ayati zikru ba'di sifati Isa alaihi salam. Di dalam ayat-ayat ini disebutkan sebagian sifat-sifat Nabi Isa alaihi salam. Minha annahu Abdullah. Yang pertama, beliau adalah hamba Allah. Wa minha annahu Nabiullah wa Rasulullah. Beliau adalah Nabi Allah dan Rasulullah. Wa minha anna Allah 'allamahu al-kitab. Allah mengajarkan kepada beliau Alkitab. Wa minha annahu min ibadillahi al-muttaqin alladzina qamu bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Di antara sifat Nabi Isa, bahwasanya beliau ini termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak hamba Allah. Hak Allah yang paling mulia adalah sholat. Hak hamba Allah yang paling mulia ialah zakat. Wa minha annahu baran biwalidatihi. Di antara sifat Nabi Isa ialah sangat berbakti kepada ibunya. Wa minha annahu mutawabi'un, bahwa Nabi Isa juga punya sifat tawadhu, bukan orang yang sombong dan angkuh. Wa minha annahu sa'idun fid dunya wal akhirah ghairu syaqiyyin. Nabi Isa adalah orang yang bahagia dunia akhirat, bukan orang yang sengsara. Wa minha annahu hasala as-salamata yauma wiladatihi wa yauma mautihi wa yauma ba'tsihi hayya. Annahu hasala as-salamata yauma wiladatihi
wa yauma mautihi wa yauma ba'tsihi hayyan. Nabi Isa dapat keselamatan, kesejahteraan pada saat lahir, pada saat mati, pada saat dibangkitkan hidup kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.